Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sementara itu di tepi gurun kematian nampak beberapa sosok berjubah hitam berkumpul, 11 dari mereka adalah Doudi dari klan Legiun Naga, dengan tambahan Raja Xuanling, ada total 11 orang, ini adalah barisan yang menakutkan. Tujuan kita kali ini adalah kuil suku ular, menurut informasi yang saya dapatkan. Ada wanita kuat dengan darah piton 9 warna telah lama berada di dalam kuil, jika dia benar-benar mendapatkan warisan itu, aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan bisa menanganinya, kata Xuanling. Wajah semua orang nampak terdiam saat mendengar itu, bahkan Raja Xuanling tidak bisa berbuat banyak. Semua orang seharusnya tenang, ini adalah operasi rahasia, jangan sampai suku ular tahu, jika tidak aku khawatir mereka akan melawan istana Xuanling dengan segala cara, ini jelas bukan yang kita inginkan, kata Panatua Qintian di samping Raja Xuanling dengan suara yang tajam, dia adalah pemimpin pasukan Legiun Naga saat ini yang dikenal sebagai Raja Fudo, Doudi bintang 9, jika itu masalahnya, ayo pergi, kita harus jaga gerakan kita sekecil mungkin, jangan sampai 9 suku utama ular memperhatikan, saya khawatir itu adalah kerugian bagi barisan kita, kata Raja Xuanling, tubuhnya segera melesat ke kejauhan, yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Sementara itu di gurun pasir, nampak Xiaoyan dan lainnya menuju ke sumber air, apa yang muncul di depan mata semua orang adalah danau oasis dengan radius hampir 10 km yang dipenuhi tanaman hijau. Sementara itu di dalam danau oasis, nampak sosok cantik misterius tengah mengintai, 9 orang ini memiliki aura yang agak kuat, ada Doudi bintang 7, juga ada bintang 5, atau bahkan Doudi yang lebih kuat, gumam Husui, manusia ular yang cantik, lekuk tubuh manusia ular itu sangat panas, dan pinggangnya yang ramping adalah impian banyak lelaki, Doudi bintang 6 tahap awal. Lupakan saja, lebih baik aku segera pergi, atau ibuku akan memarahiku kalau dia tahu, ibu berkata sebelumnya betapa buruknya manusia. Pikir Husui. Sosoknya melintas sejenak dan kemudian bergetar dengan cepat di tanah oasis, saat berikutnya, dia tiba-tiba melesat keluar dari danau oasis dan tenggelam di padang pasir, hanya saja di lengan wanita ular cantik itu, seekor ular kecil 3 warna perlahan tertidur. Di saat yang sama kekuatan jiwa Xiaoyan tengah menyapu ke sekitarnya dan tampaknya menemukan sosok Husui, itu adalah piton menelan 3 warna, seru Xiaoyan. Apa? Piton 3 warna? Seru Tang Fei dan lainnya terkejut, mereka tidak menyangka akan melihat piton menelan 3 warna di sini. Tidak heran semua orang terkejut, karena ular piton menelan ini adalah keberadaan paling menakutkan di seluruh ras manusia ular, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keluarga kerajaan di antara 9 suku utama dari seluruh ras manusia ular, dan di antara manusia ular, garis keturunan yang telah berevolusi ke level tertinggi adalah piton menelan langit 10 warna yang legendaris. Ayo ambil air dulu, tidak bisa dihindari bahwa ular piton penelan langit 3 warna akan kembali ke sini, jadi itu akan merepotkan, kata Dasan. Kita masih agak jauh dari tujuan perjalanan ini, jadi cobalah untuk menyimpan tenaga di jalan, kata Tang Fei. Setelah Tang Fei selesai berbicara, 8 orang di sekitar langsung mengeluarkan wadah air dan mengisinya dengan air yang jernih. Karena ular piton 3 warna, air ini mungkin sangat beracun, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan api hijau langsung memenuhi danau. Sesaat kemudian tetesan air hijau yang sangat transparan terus-menerus ditarik keluar dari air danau, dan akhirnya berubah menjadi genangan kecil cairan hijau. Saat cairan hijau muncul, sebuah botol muncul di tangan Xiaoyan, racun piton menelan 3 warna ini adalah makanan yang bagus, pikir Xiaoyan. Teman Yan Xiao, kami telah menghabiskan air, selanjutnya, saya harus merepotkanmu untuk membuat beberapa pil penawar dan ramuan sederhana untuk mengembalikan Dou Qi, kata Wu Yu. Itu tidak masalah, jawab Xiaoyan sedikit mengangguk. Hei, kadang-kadang aku sangat iri pada alkemis sepertimu, ketika kami memintamu membuat obat, kamu harus membawa bahan obat sendiri, dan jika kamu gagal membuat obat, jangan membicarakannya. Jika kamu gagal, kamu harus membayar untuk bahan obatnya sendiri, tapi jika kamu berhasil, kami akan sangat berhutang budi padamu, kata Wu Yu.
Xiaoyan sedikit terbatuk saat mendengar itu, lalu mengambil ramuan obat dan segera duduk bersila. Waktu berlalu hari demi hari, dan 10 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 10 hari terakhir, tidak ada yang muncul di danau oasis ini. Tetapi di saat perbaikan pil akan berhasil, awan petir besar terus menyambar ke bawah. Melihat itu, Xiaoyan memanggil boneka iblis emas dan menyerapnya di depan banyak tatapan tertegun. Tak disangka saudara Yan Xiao memiliki metode pemurnian obat seperti itu, kata Aceng tersenyum. Sesaat kemudian Xiaoyan membuka matanya dan mengulurkan tangannya. Ambil pil ini dan bagikan ke semua orang, kata Xiaoyan. Aceng segera mengambil beberapa pil dan membagikannya. Karena semua telah beristirahat, ayo pergi ke kedalaman gurun kematian. Ketika kita masuk ke dalam, kita akan bertemu dengan 9 suku utama klan Medusa, kata Tang Fei. Tubuhnya melesat ke kejauhan, yang lain dengan cepat mengikuti. Di tempat lain gurun kematian, nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Gurun sialan ini sebenarnya telah membuang waktu 10 hari, kata Xuan Mo menggerutu. Mu Chen, tugas menyusup diserahkan padamu, kata Qin Tian. Dimengerti, kata sosok kuat berjalan di belakang Qin Tian. Di depan mereka ada sebuah kota besar dengan tembok kota seluas puluhan mil. Di tembok kota, nampak beberapa penjaga suku ular sedang berpatroli. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Tanya seorang pria penjaga berbadan kekar. Lapor komandan, aku tidak menemukan sesuatu, jawab penjaga ular yang berpatroli. Tetap waspada, aku tidak tahu kenapa Kapten Pengawal Medusa dan beberapa tetua tiba-tiba mengadakan pertemuan, untuk mencegah manusia menerobos dengan serangan diam-diam. Kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan kita, kata sang komandan. Dimengerti komandan, jawab beberapa penjaga ular yang berpatroli. Saat berikutnya suara dengusan dingin terdengar. Siapa itu keluar? Saat suara ini jatuh, ruang di mana Mu Chen bersembunyi secara paksa dihancurkan oleh aura menakutkan. Mu Chen dengan wajah jelek melihat sosok pria parubaya di depannya. Kekejaman melonjak di mata Bojing, komandan ular, ketika ia melihat beberapa penjaga ular terluka di depannya. Kamu akan membayar harga untuk tindakanmu ini, kata Bojing mendengus dingin. Douchi yang kuat segera melonjak di tubuhnya. Di saat yang sama, seorang wanita ular cantik mendarat di samping Bojing. Wajah Mu Chen sedikit kusam saat melihat itu. Ia telah bertindak hati-hati saat menerobos masuk, namun akhirnya bertemu dengan dua lawan yang kuat. Dou di bintang 8 dan 6. Gumam Mu Chen sedikit mengerutkan keningnya. Meskipun dia memiliki kecepatan dalam bertarung, namun dua lawan di depannya ini tidak dapat remehkan. Kedua teman, ini hanya kesalahpahaman, aku akan segera pergi. Tapi ada yang ingin saya tanyakan sebelum pergi, kata Mu Chen menangkupkan tangannya. Kamu telah berani menerobos masuk, kamu harus cepat pergi, kata Mei Ye dengan suara tajam. Dia juga merasakan aura Mu Chen yang tidak lebih lemah dari miliknya, bahkan lebih kuat. Apa yang saya tanyakan adalah tentang kuil ular, kata Mu Chen. Mengapa orang ini mencari kuil ular, pikir Mei Ye menyipitkan matanya. Dia ingat beberapa bulan yang lalu, para pemimpin dari 9 suku ular bersama membuka kuil, meskipun tindakan mereka sangat tidak jelas. Sepertinya ada seseorang yang telah memasuki kuil ular, pikir Mei Ye. Kami tidak tahu tentang itu, pergilah, kata Mei Ye acuh tak acuh. Kemarahan melonjak di mata Mu Chen saat mendengar itu. Karena kalian menolak memberitahu, maka jangan salahkan saya, kata Mu Chen dengan dingin. Douchi bintang 8 Doudi menengah melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan tempat sekitarnya nampak bergetar ketika suara angin kencang muncul dan menyelubungi tubuhnya. Manusia yang keras kepala, kata Mei Ye mendengus dingin. Douchi merah melonjak di tubuhnya saat dia mengayunkan kedua tangannya ke arah Mu Chen. Segera banyak ular merah beracun melesat ke arah Mu Chen. Senyum dingin muncul di wajah Mu Chen saat melihat itu. Dia melemparkan telapak tangannya dan sebuah angin berputar dengan cepat meluncur ke depan dan bertabrakan dengan banyak ular merah dan menghancurkannya. Tubuh Mei Ye mundur 2 langkah ke belakang dengan wajah sedikit kusam. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, sebuah pilar angin berputar tiba-tiba meluncur ke arahnya. Namun sebelum pilar angin bisa menghantam tubuhnya, cahaya pilar kuning tiba-tiba menghantam pilar angin hingga hancur di tengah ledakan keras dan riak energi liar menyebar ke sekitarnya.
Aku lawanmu, kata Bojing tiba-tiba melesat ke langit. Di saat yang sama segel di tangannya berubah dan douci kuning melonjak keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi ular kuning raksasa yang meraung ke langit. Mu Chen sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu. Dikabarkan teknik ular dari klan Medusa sangat mematikan. Hari ini biarkan saya melihat apakah itu benar atau hanya rumor belaka, kata Mu Chen dengan senyum dingin semakin pekat di wajahnya. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi dengan liar ketika banyak angin bertiup dari segala arah dan mengalir ke tubuh Mu Chen sebelum akhirnya berubah menjadi naga angin yang meraung tajam ke langit. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.